my name Usup. Today aku akan membagikan hari ini soal tentang bagaimana penulis indie bisa menjual bukunya. Oke. Yang tujuan saya yang pertama untuk penulis pemula. Jujur sebelum aku ngomong tentang bagaimana kita menjual buku kita, aku akan kasih tahu siapa aku. Oke, aku dari umur 17 tahun tuh sudah punya mimpi ingin jadi penulis. Terus terwujudlah mimpi itu pada saat aku sudah kerja di perusahaan. Ya, di perusahaan Separpat. Aku mulai menulis di sana, banyak naskah. Tapi sebelumnya juga di umur 17 tahun aku sudah banyak menulis naskah dan menabung untuk beli netbook. Waktu itu belum mampu beli laptop ya. Netbook itu adanya laptop. Dan habis itu kerja apa sih namanya tuh kerja rodi lah dalam istilahnya kayak gitu. Karena saking senangnya nulis, apapun yang cerita di dalam otak atau imajinasi kita yang tinggi, aku terus menulisnya gitu. Setiap hari, tapi aku juga sangat patuh di deadline karena aku pernah mendengar kata-kata dari salah satu penulis, yaitu Endah Albertin, bilangnya kita harus patuh dengan deadline kalau kita ingin menggapai sesuatu mimpi kita. Tapi tidak bisa kita paksakan kalau kita tidak memiliki keinginan batin pada saat waktu itu gitu. Nah, jadi konsepnya yang aku terapkan dalam hidup aku sendiri adalah menulis dan mencari biaya hidup, yaitu adalah bekerja. Dan selama aku bekerja di perusahaan, aku juga belajar bagaimana beradaptasi, belajar juga bagaimana aku itu tuh melihat sisi banyak kelakuan orang lain gitu kan. Kemudian juga pelan-pelan tabungan mungkin sudah mulai ada gitu. Nah, aku menerbitkan bukuku sendiri dan secara indie publishing. Dan itu dan aku merasakan sendiri resiko ya dan gagal ya gitu. Oke, tips ini penting sekali bagi kalian sebagai penulis pemula. Ada 3 tips yang aku akan bagikan bagaimana menjual buku kalian sendiri. Oke. Dan yang ke-1 itu diperhatikan, dan mungkin ini akan sangat berharga ya semuanya sih, sampai 3 itu berharga semua untuk kalian. Yang pertama adalah percaya diri. Nah, percaya diri adalah satu hal yang harus kalian kukuh dalam diri kalian sendiri. Oke, uh, aku nggak boleh tidak percaya diri. Dulu ceritanya, awal-awal aku menerbitkan buku judulnya Kristalista Susah Senang Bersama Sang Ibu. Orang banyak sekali nanya, kamu pernah ke Amerika nggak? Eh, karena itu judulnya itu Kristalista Susah Senang Bersama Sang Ibu di Amerika, in Amerika gitu. Kok kamu pernah ke Amerika nggak? Kau berani tulis ini? Loh, tulisanmu hancur banget loh. Dan bla 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 bla, pokoknya banyak sekali step-step yang dari orang-orang ngomong itu tuh yang nggak baik tapi buku kita. Tapi kita nggak boleh tiba-tiba down, nggak boleh benci mereka, nggak, malahan kita seneng karena eh, dengan adanya mereka bilang seperti itu, artinya kita itu akan mengoreksi tulisan kita sendiri, bukan? Dan yang paling penting adalah bagaimana kita tidak eh, patah semangat karena omongan-omongan orang itu tadi, ya, yang sudah membeli buku kita atau hanya sekedar membaca. Jadi yang aku terapkan dalam dalam diri aku sendiri adalah, em, kalau sudah mengeluarkan buku, artinya aku harus bisa pede. Ini penting. Pede. Pede itu bukan kita yang pede ya. Dalam artian tuh pede dalam promosi.
pede mengeluarkan kreativitasan kita, kemandirian kita. Tawarkan bukumu ke orang-orang, mau nggak bukuku, mau nggak. Nanti orang tanya, yang penting itu orang-orang terdekat kamu dulu. Itu adalah trik marketing eh, yang sederhana sebenarnya. Tawarkan jualanmu, tawarkan ke orang-orang yang terdekat dulu, nanti baru secara luas. Jujur sampai sekarang kalau aku sendiri sih jarang aku nawarkan ke keluarga, tapi kalau ke teman banyak gitu, karena aku takut direndahkan aja gitu kan. Alah, jadi ini tidak ada bisa menghasilkan segala macam gitu. Jadi tapi banyak juga yang support sih. Oke, yang ke satu percaya diri, yang kedua, nah ini harus diperhatikan juga adalah eh mengatur mengatur cara promosi. Nah, ini banyak orang gagal setelah melahirkan buku, tidak tahu cara promosinya. Mereka kepingin jual, tawarkan ke orang, tapi ke kreatif promosi mereka nggak ada gitu. Nah, ini aku sering lihat ke orang-orang, dan aku juga awalnya seperti itu. Jujur, aku nggak pintar-pintar amat, aku bodoh banget malahan. Bahkan aku nggak bisa menjual buku kok Kristalisa itu, sampai nggak ada yang beli pada saat itu. Pada saat hampir 4 bulan buku itu udah aku cetak 100 eksemplar, datang ke rumah nggak ada yang beli gitu. Tapi tiba-tiba ketika aku pakai metode cara ini, akhirnya perlahan tuh ada, dan aku berani menawarkan sendiri ke toko buku gitu. Mini kios buku lah, untuk bilang sama ke toko buku, boleh nggak aku titip buku ini gitu. Itu cara promosi yang percaya diri tadi. Yang aku mau bilang ini trik apa sih namanya itu, cara promosi kreatifmu. Nah, dalam hal ini dibutuhkan sekali eh, seperti mau buat film, orang pasti bikin trailernya dulu kan. Trailernya itu akan memancing banyak orang, karena kan dia hanya 2 menit 3 menit paling lama kan. Itu orang nggak bosan kan liatnya, asal ndak kaku aja di dalam video itu. Nah, kamu buat bukumu itu, kamu berikan voice, eh, suara kamu, baru kamu masukkan. Kalau kamu pintar desain, edit ya, edit video kan banyak sekali di aplikasi. Masukkan gambar-gambar yang bersangkutan dengan bukumu. Contohnya bukumu ini judulnya em, aku tinggal di Indonesia. Masukkan semua. Sorry, terlalu ini. Aku tinggal di Eropa. Masukkan semua gaya-gaya di kota Eropa segala macam gitu. Masukkan aja ke dalam situ. Nanti baru masukkan suara kamu yang kamu rekam dengan membaca kamu sendiri di buku itu. Sorry, kamu ngerti nggak kayak mau omonganku? Aku agak kaku sebenarnya ngomong kayak gini. Masukkan semua, dan habis itu upload ke media sosial, bagikan ke orang-orang. Dan kamu harus membuat media sosialmu itu usahakan, ini banyak sekali penulis yang tidak mencaci penulis lain gitu, tidak merasa pinter dalam menulis gitu. Ini harus diterapkan. Jadi tidak mengisi profil Facebookmu dengan hal yang tidak berguna. Contohnya masang foto tentang neraka, masuk neraka. Padahal dia penulis. Pasang foto tentang julit-julitan, ya, status. Ya, itu juga. Itu akan menghancurkan reputasi kamu. Jujur deh, jujur. Itu banyak sekali penulis yang kayak gitu. Yang harus kamu bagikan adalah karya kamu. Terus desain yang pintar Adobe atau aplikasi ilustrasi atau semacamnya, Corel. Nah, mereka editlah bukumu dengan cara-cara seperti itu, kreatif. Tidak apa-apa yang nge-like cuma 5 orang 6 orang, nggak apa-apa. Yang penting ini harus diterapkan terus dalam profilmu. Bikin profilmu itu menjadi rumah kamu, toko kamu.
Nah, itu market plus kamu adalah bagaimana kamu bisa membuat em, melakukan penjualan dengan cara-cara yang unik. Terus bikinlah blurnya dan sinopsisnya dimasukkan ke blogmu. Bikin aja blog gratis yaitu blogspot.com. Aku sama sekarang ya itu publish blogspot.com karena belum ada biaya untuk buat blog sebenarnya. Jujur aja. Nah, aku kayak gitu. Akhirnya ada aja sih pemesannya waktu ketika ya sebulan sekali. Tak apa-apa, yang penting ada pemasukan kan. Habis itu sebarkan, bukan hanya di Facebook, Instagram, Twitter, lain, eh, Linkait, apa sih Linkait. Habis itu trailermu, video itu kamu masukkan ke YouTube, terus desainmu itu kamu eh, ya kamu menjadikan hal-hal yang lu yang yang kamu bisa kasih tahu orang, lo ini loh buku aku gitu, baca dong blurnya gitu. Nah, ini penting sekali cara-cara kreatifmu itu akan berguna sekali ketika kamu juga bekerja di luar, yaitu adalah digital marketing. Karena belajarlah, nah ini ada sedikit potong, sorry. Eh, Promosi kreatif ini bersangkutan dengan digital marketing sebenarnya. Jadi banyak sekali harus belajar digital marketing. Buka aja Google. Kalau kamu kurang paham, aku nggak bisa terlalu banyak panjang lebar kasih tahu cara track ini. Yang pasti bukan yang nggak bisa sih, karena aku juga termasuk orang yang belum bisa. Ini sangat hati-hati sebenarnya. Aku selalu gagal loh jualan di media sosial, nggak sebanyak aku jual di toko buku gitu penjualannya. Cuma kalau penulis awal ya harus belajar, ini nggak boleh nggak belajar. Jadi jangan cuma taunya nulis melahirkan, tapi harus tahu juga caranya menjual bukunya, berjuang. Nah, itu yang penting gitu. Yang ketiga adalah um, hmm, cara menjual buku. Yang ketiga adalah sebenarnya sama aja satu kedua, cara-cara unik sebenarnya yang mau ku bilangin sama kalian. Nah, ini adalah rahasia aku sebenarnya. Aku mau bilangin sama kalian, cuman ya dengarkan ya. Cara aku sendiri adalah aku membuat stand buku aku sendiri, di mana aku merasa contohnya kemarin waktu di Taman Borneo, aku bilang sama ada namanya Mas Krisdianto, dia adalah pengurus Taman Borneo, dan aku bilang sama dia, pertama nelpon, eh, eh, terus dibilang kamu bisa deh, ini pertama Mbak Rahmawati ya, terus dia bilang Mbak Rahmawati, kamu bisa deh minta bantuan ke Mas Krisdianto. Pada saat itu mereka ingin bikin event gitu kan, event ya kesenian gitu. Nah, aku langsung bilang, oh kalau ini mungkin aku juga kebetulan waktu minggu depan harus mengeluarkan buku kan, judulnya inilah tantangan kita gitu, travel story. Udah baca travel story? Kalau belum baca bisa buka usul publish blogspot.com. Di situ kalian bisa kenal karya-karya aku, dan Instagram @usupwriters. Nah, habis itu aku nelpon lah Mas Krisdianto, ayo, Mas Krisdianto tuh langsung bilang ayo kita ketemuan aja di Taman Borneo, kita omongin secara empat mata dalam di mana tempat-tempatnya nanti, standnya nanti. Oke, aku datang ke sana. Bilang sama Mas Krisdianto, kami aku sharing nama Mas Krisdianto. Pas sudah datang di sana, waktu itu aku curi-curi jam kerja, curi-curi jam kerja, tapi ya aku pasti kerja di masih sebagai ini sih, sebagai ya bawahan yang
salah satu perusahaan lah. Terus em, ke sana aku bilang sama, ya itu udah dibilangin gimana sharingnya ya gitu kan, sampai akhirnya eh aku dapatlah tempat untuk bikin stand di sana. Dan waktu itu bertepat hari Sabtu, aku bawa sendiri buku aku tuh dengan motor, bikin bannernya sendiri. Ya semua aku lakukan. Terus aku kaku, nggak percaya diri, tapi aku oke, aku harus percaya diri karena ini aku sendiri yang menjual bukunya. Ini buku aku deh, dia harus aku jual deh aja. Bukannya jual sih, sebenarnya itu adalah salah satu rangkaian promosi aja sih. Aku nggak terlalu tujuan, yang penting bukunya orang kenal lah gitu. Orang tujuanku sama Rinda dulu yang kenal kan. Nah habis itu buku ini nih, ya yang datang tuh ada beberapa orang yang beli gitu, yang lihat banyak tapi yang beli beberapa orang gitu. Tapi nggak apa-apa, kita harus bersyukur kan, apapun yang kita raih saat ini, kita harus terus bersyukur karena itu penting gitu. Nah itu salah satu cara sehat untuk kita berpikir baik gitu. Dan ya itu cara-cara unik. Terus cara-cara unik lain adalah membuat trailer videonya, terus kata-katanya, terus mengadakan blog tour itu cara unik sebenarnya. Dan tidak pernah aku mengadakan blog tour sampai ke 9 blog. Itu luar biasa. Dan itu blog internasional dan nasional sebenarnya. Aku bikin akun di blog-blog itu membuka peluang bagi penulis dari mancanegara. Contohnya nih IMD, kita bikin akun di sana dan kita ketik aja artikel singkat atau banyak artikel seperti Kompasiana. Kita bikin cara promosi sana, bukan dipanggil sih, di share ke sosial media, mereka masuk ke websitenya itu, Kompasiana contohnya atau IMD, dan ya mereka lihat, oh ini dia bercerita. Dan di artikel itu kita membagikan, kita ceritakan diri kita, ceritakan karya kita, ceritakan tentang penulis lain yang kita inspirasi. Contohnya kita suka Susan Jubi, kita ceritakan Susan Jubi dengan singkat gitu. Itu cara menarik aja sih, menarik orang. Oh ternyata, oh dia sama dan aku, dia suka Susan Jubi. Oh dia suka sama dengan aku juga, suka Radya Dika gitu kan. Nah itu adalah cara-caranya. Nah ini 3 trik ya. Cara pertama adalah PD, kedua adalah kreatif promosi, dan kedua kreatif promosi, dan ketiga adalah yang tadi cara-cara unik. Dan ini harus diterapkan sama kalian sendiri. Kalau kalian ingin menjual buku kalian, tidak boleh namanya tuh kalian tuh tidak bergerak. Kalian harus bergerak setelah buku ini keluar dengan cara ya yang ketiga, yang dengan cara step 1 sampai ketiga yang aku bilang tadi. Nah oke, bukuku inilah tantangan kita sudah aku launching, dan yang baru-baru ini pre-order Iren Seksi Marketing Star Modeling, dan dua-duanya itu adalah buku-buku yang dipesan secara online. Aku belum ada stok secara nasional di seluruh Indonesia lewat Gramedia, tapi aku stok itu hanya di Samarinda, di Kalimantan Timur itu di toko buku Ajis, dan kalian bisa datang ke sana kalau kalian ada di Kalimantan Timur. Tapi kalau secara nasional bisa pesan di Instagram @usupwriters, Facebook Usup dan Usup Book, lalu email usuppublish@gmail.com. Oke, terima kasih, dan jangan ragu untuk kalian tanya-tanya ke aku kalau soal dunia kepenulisan. Misalnya contoh, Kak aku nggak tahu caranya untuk menjual buku, tanya aja gitu. Kak aku nggak tahu juga cara proses kreatif itu seperti apa sih, tanya lagi. Kak aku juga nggak tahu caranya eh ngatur waktu aku karena aku terlalu banyak bekerja di perusahaan, tanya aja.
karena aku juga sama seperti itu, aku juga gak tahu, tapi aku berusaha ngambil waktu walaupun aku capek. Oke, sekian dan terima kasih kalian sudah melihat menonton video ini, dan nanti ada video selanjutnya. Oke, dan ya sehat-sehat selalu. Bye.